Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop Injil Lukas bab 2 dengan judul perikop Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya. Sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, ini Yesus ya, sudah besar ya, digambarkan sudah besar nih Yesus nih. Nih, kembali ke rumahnya ya, ke kotanya di Nazaret ya, tinggal di Nazaret. Jadi pada hari ke-8 ya, di sana tuh di orang Yahudi, mereka itu terikat hukum Tauratnya. Nah, kembali lagi, hukum Taurat itu dibuat untuk orang Yahudi ya. Untuk orang non-Yahudi itu kita tidak terikat hukum Taurat ya. Tapi kalau mau melakukannya monggo-monggo saja ya. Menurut saya monggo-monggo saja. Tapi ya kita tidak terikat ya, karena hukum Taurat itu diturunkan untuk umat Israel ya. Ketika Musa menerima hukum dari Tuhan ya, dimulai dari 10 perintah Allah ya di Gunung Sinai. Di hari ke-8 anak harus disunatkan ya. Kemudian diberi nama Yesus sesuai dengan malaikat yang mengatakannya ya. Jadi malaikat mengatakan engkau akan memberi nama dia Yesus. Kemudian kembali lagi ini masalah hukum Taurat ya. Hukum Tuhan di sini adalah hukum Tauratnya, lihat nih. Hukum Tuhan, hukum Taurat. Jadi semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah ya.
Ini mempersembahkan korban juga ya. Jadi mereka datang ke bait Allah ya, untuk melakukan kebiasaannya sesuai dengan hukum Tuhan, hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa. Jadi mereka mengikuti hukum Taurat. Nah, kalau orang Kristiani saat ini ya, sunat itu sebagai kesehatan ya, bukan lagi sebagai sebuah hukum Taurat ya. Kita disunat itu bukan untuk melakukan hukum Taurat, tetapi untuk kesehatan ya, kebersihannya, lebih sehat ya. Tapi kalau ini dianggap sebagai mengikuti hukum Taurat ya boleh saja ya. Ya, kita kan orangnya harus terbuka ya. Tapi jangan sampai hukum Taurat itu menjadi batu sandungan ya, karena hukum Taurat itu sangat ketat aturannya ya, termasuk makanan-makanan tuh, makanan halal dan haram. Tapi kita umat Kristiani itu tidak lagi terikat di bawah hukum Tauratnya, karena kita telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dan kita langsung dipimpin oleh Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memberitahu detailnya seperti apa. Tetapi bukan berarti hukum Taurat ditiadakan kan. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya ya. Jadi untuk melengkapinya atau mengupdate ya, memperbaharuinya dengan lebih sesuai dengan apa yang ada saat ini ya. Bukan berarti intinya atau esensinya itu sama ya. Tetap contohnya banyak 10 perintah Tuhan itu kan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat zina, kuduskanlah hari Tuhan ya. Semua itu tetap berlaku ya. Cuman pelaksanaannya itu disesuaikan ya. Tidak lagi seperti orang Yahudi yang pelaksanaannya sangat ketat ya, sesuai dengan perintah-perintah hukum-hukum yang ada di kitab Tauratnya, itu sangat ketat sekali ya. Bahkan di aturannya juga ukuran panjang dan sebagainya itu disebutkan ya. Tapi kita sebagai umat Kristiani sudah dibebaskan ya, langsung dipimpin oleh Tuhan Yesus dalam Roh Kudusnya. Termasuk ini ya, ini jadi mereka harus mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati ya. Itu dulu ya, orang-orang Yahudi ya terikat ya. Jadi hukum Tuhan ya, hukum Taurat ini. Kembali lagi, orang Kristiani sekarang tidak lagi terikat oleh hukum Taurat ya. Kita terikat oleh hukum Taurat yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ya. Kita dipimpin oleh Tuhan Yesus dalam rohnya ya sekarang ini. Tetap saja esensinya tetap kita ikuti ya. Dari hukum Taurat tuh esensinya tetap kita ikuti. Esensinya itu apa? Intinya itu apa? Berbuat baik ya. Salah satunya ada, atau salah 10-nya ada di hukum Taurat itu, 10 hukum perintah Tuhan. Ya itu tadi, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kuduskanlah hari Tuhan, hormatilah orang tuamu. Banyak sekali ya, 10 itu ya, saya nggak hafal semuanya. Itu tetap ya, jangan dibilang tidak berlaku, itu tetap berlaku ya. Cuman pelaksanaannya itu disesuaikan ya. Jadi Simeon akhirnya sudah terpenuhi ya nubuatannya ya, bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Nah, sekarang ini Simeon ini sudah melihat Mesias. Tuhan Yesus, Mesias, dialah yang diurapi. Ini Mesias yaitu dia yang diurapi. Penyelamat. Ya, Tuhan sendiri ya, menjadi bayi mungil yang masih belum berdaya ya. Simeon bernubuat. Simeon mendapatkan nubuat bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Tuhan, dan Simeon juga bernubuat ya. Bernubuat ini. Mana ini? Ini dia. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jadi si siapa nih? Simeon
Simeon bernubuat untuk Maria khususnya ya. Kelak sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri ya. Ketika Yesus disalibkan itu menjadi suatu pedang yang menembus jiwa Maria ya, Bunda Maria ya. Bagaimana tidak ya, melihat anaknya disiksa di hadapannya sendiri, di depan, dengan melihat dengan mata kepala sendiri anaknya disiksa sebegitu bengis dahsyat kejinya. Itu sebuah pedang yang menembus jiwanya Maria ya. Tersiksa sekali Maria melihat anaknya tersiksa, melihat Yesus disalibkan. Itulah ini nih ya, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri ya. Bernubuat. Kemudian ada Hana ya, ini dia Hana ya. Ini waktu di sini ada di pojok Hana ini. Ini kan Simeon. Lalu di sini Hana. Ini Hana juga orangnya rajin ke bait Allah, berdoa dan berpuasa ya. Hidupnya penuh dengan pantang dan puasa ya. Hidupnya hidup dengan keras, yang menyangkal diri ya. Tidak menikmati hidup tapi menyangkal diri, menyucikan diri dengan berpuasa, berdoa. Ini Hana. Di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Oh, jadi ini nabi, anak dari Fanuel, suku Asyer. Sudah sangat lanjut, usianya 84 tahun ya. Ya, sudah tua. Ini juga nabi, disebut nabi perempuan. Siang malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi ini mendapatkan kekuatan ya. Kalau kita juga berdoa dan berpuasa ya, itu kita akan mendapatkan kekuatan Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus akan senang tinggal di dalam diri kita, yang menyangkal diri, yang menyediakan tempat bagi Roh Kudus di dalam jiwa kita ya. Jadi kita berpuasa, berdoa, itu mengusir segala hawa nafsu di dalam jiwa kita, yang mempersiapkan, meluangkan tempat, memberikan tempat. Jadi tempat untuk hawa nafsu disingkirkan dengan jalan berpuasa, menyangkal diri. Nah, disitulah Roh Kudus akan banyak datang. Ketika kita menyangkal diri, berpuasa, itu kita menyediakan tempat bagi rohnya Tuhan untuk bisa masuk. Kebalikannya, kalau kita penuh dengan syarat kenafsuan ya, kedagingan, itu yang datang tuh rohnya iblis ya. Rohnya dunia ini, rohnya iblis, setan dan segala teman-temannya itu kan masuk ke dalam jiwa kita ya, mengotori kita. Hasilnya apa? Hasilnya bisa dilihat sendiri ya. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya itu kan ancur-ancuran kan. Ya bisa dibedakan ya hasilnya. Hana mengucap syukur dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem ya. Lalu setelah semua tata cara menurut hukum Taurat yang harus mereka lakukan telah selesai, kembalilah mereka ke kota di kediamannya, yaitu Nazaret. Dan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini dia Yesus nih, udah mulai besar, tumbuh, lari-lari di depan bapak ibunya ya. Ini Yosef dan Maria menarik gerobak ini ya. Keluarga sederhana, keluarga Nazaret, keluarga tradisional ya. Jadi kita harus mengikuti contoh keluarga tradisional Nazaret. Inilah keluarga Tuhan. Manusia diharapkan untuk mau mengikuti teladan keluarga Nazaret ya. Bukan keluarga saat ini ya. Keluarga saat ini kan bapaknya ada dua, ibunya ada dua, anaknya bingung, kok bapak saya ada dua, mana ibu saya? Atau kok ibu saya ada dua, mana bapak saya ini siapa? Gitu kan? Itu keluarga yang sekarang ini kan ancur-ancuran juga itu ya, LGBT dan sebagainya itu ya.
Mereka tetap kita kasihi ya, tetapi jangan lalu menuntut untuk mendapatkan berkatnya. Kadang mereka, mohon maaf ya, meminta gereja untuk memberkati perkawinan sesama jenisnya. Itu mereka udah salah ya. Gereja tidak pernah mengakui itu ya, seperti itu ya. Ini gereja adalah punya nilai-nilai yang sudah kita pegang ya, nilai dari Tuhan itu sendiri ya. Ya mohon maaf ya, tetap kita menghargai, mengasihi LGBT dan sebagainya itu. Kita mengasihi mereka ya. Kita tidak menghukum mereka, tidak mengucilkan mereka. Kita tetap mengasihi mereka, kita rangkul agar mereka berusahalah, paling tidak ya, berusaha menjadi tanda kutip normal ya. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, tapi usahakanlah ya, usahakanlah. Sebab itulah yang dimauin Tuhan ya, keluarga Nazaret ini, ayah, ibu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pesan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.